Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Belajar dari orang Samaria. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari Injil hari ini, kita belajar dari orang yang dianggap tidak layak. Itulah kasih sejati tampak nyata. Bukan dari mereka yang tahu banyak hukum, bukan dari yang kelihatan religius, tapi dari orang yang punya hati dan bertindak. Dan akhirnya Yesus menutup kisah ini dengan satu kalimat sederhana, namun sangat kuat, yaitu "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kalimat ini bukan hanya ditujukan kepada si ahli Taurat, tapi kepada kita semua hari ini. Kita diajak untuk tidak hanya tahu siapa sesama kita, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadi sesama. Kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasih, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi terutama dalam tindakan sederhana sehari-hari, seperti mendengarkan dengan sabar, membantu dengan tulus, mengampuni dengan hati yang lapang. Tantangan kita di zaman ini bukan kekurangan pengetahuan agama, melainkan kekurangan keberanian
untuk hidup sesuai dengan kasih yang kita imani. Kita seringkali tahu apa yang benar, tetapi tidak selalu melakukannya. Kita tahu siapa yang butuh pertolongan, tetapi kadang memilih diam. Maka marilah kita belajar dari orang Samaria ini, yaitu bukan karena dia sempurna, tapi karena dia peduli dan berbuat. Semoga sabda Tuhan Yesus hari ini menggerakkan hati kita untuk lebih semakin peka, semakin peduli, dan semakin berani menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah hati kami, agar kami tidak tinggal diam saat melihat penderitaan di sekitar kami. Singkirkanlah segala rasa takut, ego, dan kepentingan diri, agar kami berani melangkah seperti orang Samaria yang baik hati. Ajarilah kami untuk melihat Engkau dalam wajah-wajah yang menderita, yang tersingkir, dan yang terlupakan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan hari ini dan bacaan firman sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.